Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Silakan dibuka bukunya IPS halaman 99. Ya. Silakan dicari LKS-nya. Masalah peristiwa proklamasi atau judulnya sedang mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Ya. Peristiwa proklamasi kemerdekaan dan upaya membangun kehidupan bangsa yang sejahtera. Nah, silakan dibuka bukunya. IPS ya. Perhatikan baik-baik. Kemerdekaan yang didirikan bangsa Indonesia tidak dapat dengan usaha yang mudah. Proklamasi kemerdekaan Indonesia diikrarkan atau dibacakan pada tanggal 17 Agustus 95 di Jalan Kebangsaan Timur nomor 56 Jakarta, yang dibacakan oleh Bapak Soekarno dan Muhammad Hatta. Ya. Merupakan sumber hukum bagi pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang disebut NKRI. Proklamasi kemerdekaan mengandung arti dengan lahirnya NKRI atau negara kita ini. Puncak perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia tidak pelaksanaan antara rakyat dan lahirnya tata hukum Indonesia. Seluruh warga negara Indonesia berkewajiban untuk mempertahankan kemerdekaan. Kemerdekaan harus dipertahankan dengan menumbuhkan sikap cinta tanah air, persatuan dan kesatuan bangsa, rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Nah, setelah kita proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945, kita tinggal mengisi. Nah, bagaimana cara mengisinya? Kita adalah belajar dengan giat untuk membangun negara kita supaya ciptanya keamanan, ketertiban. Nah, kita harus menjaga negara kita baik lorongan dari dalam maupun dari luar. Nah, negara kita ini kenapa terlambat? Karena banyak pemberontakan. Kita sama-sama membangun dengan negara Jepang. Negara Jepang dibom hancur oleh tentara sekutu. Hiroshima dan Nagasaki dibom oleh sekutu pada tahun 1945. Indonesia juga merdeka. Sama-sama membangun, tapi negara kita kenapa terlambat? Karena lorongan dari dalam, gerakan pemberontakan di mana-mana. Nah, kalau baca sejarahnya ada di Sulawesi, ya, ada di Kalimantan, ada di Jawa Barat, ada di Aceh. Nah, bahkan ada lagi setelah itu gerakan PKI. G13 PKI terjadi 2 kali di Madiun dan di Jakarta.
Nah, negara kita gejolak-gejolak itu. Bagaimana membangun? Kalau negara Jepang setelah hancur, dia sama-sama membangun rakyatnya untuk negara lebih maju. Nah, makanya kita harus jaga negara kita. Yang mana merongrong dari dalam maupun dari luar. Jangan mau diadu domba oleh bangsa lain. Ya, makanya orang berusaha negara kita nih jangan bisa maju. Gimana dia supaya kita tidur terus? Karena negara kita adalah negara kaya, semuanya ada. Ya, contoh saja kita lihat, dengarkan bapak kita marah. Bagaimana dia kelapa sawit kita, bagaimana di luar negeri. Nah, supaya negara kita maju, bagaimana pemerintah kita supaya merubah menjadi minyak solar 100%. Itu kan. Lihat batu bara kita dikirim ke luar negeri, diolah gas, kita beli lagi. Nah, itu tugas anak bapak supaya pintar. Lihat nikel. Iya. Bagaimana kita mengolah pemerintah kita supaya negara kita maju. Jadi kita harus banyak-banyak belajar untuk mengisi kemerdekaan kita. Ya di sana. Makanya sudah kita lebih setengah abad begini saja. Karena rongrongan bagaimana orang luar negeri mengadu domba antara kita. Lihat negara orang. Akhirnya kan perang. Ya, mudah-mudahan negara kita damai. Ya, kemerdekaan yang diraih bangsa Indonesia merupakan hasil perjuangan seluruh rakyat dan bukan hadiah dari penjajah. Menjelang proklamasi kemerdekaan rakyat Indonesia menghadapi berbagai peristiwa penting sebagai berikut. 1. Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang disingkat BPOPKI. Ya, kita menyiapkan perang Pasifik yang terjadi antara Jepang dan sekutu membuat posisi Jepang terancam. Ya. Jepang berusaha menarik simpati rakyat Indonesia untuk membantu berperangan melawan sekutu, salah satunya dengan memberi janji kemerdekaan bangsa Indonesia. Itu dia. Makanya dimanfaatkan kita bagaimana cara supaya kita bisa merdeka. Nah, akhirnya bangsa Jepang mendidik kita. Bagaimana cara menembak, mengisi peluru, ya. Jangan seperti kita dijajah Belanda 3,5 abad. Kita dijajah masalah apa? Pendidikan. Orang-orang sudra atau orang miskin tidak boleh sekolah. Yang boleh sekolah apa? Anak ningrat. Sedangkan anak ningrat itu juga hanya sampai kelas 6. Contohnya siapa? Ibu kita Kartini. Itu adalah anak Bupati Jepara. Beliaunya sampai kelas 6. Dia memperjuangkan iman seperti wanita. Dia mengarang apa? Habis gelap terbitlah terang. Bagaimana dia memperjuangkan rakyat Indonesia supaya maju sederajat dengan kaum pria. Makanya sekarang sudah lihat. Jadi menteri, jadi gubernur, jadi bupati, sudah sama sudah. Jadi militer, jadi polisi, sama sudah. Makanya di sana kan Anda bercita-cita, tercapai cita-cita ibu kita Kartini. Lihat menteri keuangan kita yang sangat cerdas, mengelola keuangan kita. Itu contoh. Makanya kita harus berjuang. Lihat saja yang jadi camat ada, yang jadi dokter ada,
Ya. Jadi polisi ada, jadi tentara ada. Nah, dulu enggak ada jadi tentara dan polisi, sekarang sudah sama. Nah, bahkan jadi presiden pun perempuan boleh. Ya. Dulu Ibu Megawati pernah jadi presiden. Nah, nanti kamu harus sekolah. Habis sekolah tinggi, anak cepat, kamu ada sekolah tentang APDN. Jadi tentang masalah ketatanegaraan kamu pintar. Jadi mengelola negara. Bagaimana supaya negara kita maju. Ya. Pembentukan BPUPKI pada tanggal 1 Maret 1945 Jepang mengumumkan berdirinya Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang disingkat Dikroti Jumbekai. Tujuannya membentuk BPK adalah mempelajari dan menyelidiki hal-hal yang dibutuhkan dalam membentuk negara Indonesia. BPUPKI beranggotakan 63 orang dengan ketuanya Rajiman Wadiningrat sebagai ketua, Radin Panji Soroso sebagai wakil ketua. Nah, itu orang-orangnya. Tapi di sana termasuk orang Jepang, ada 7 orang, adanya orang kita. Untuk menyusun dasar-dasar negara. Nah, dasar-dasar negara apa-apa? Contoh, lihat di sana buku kamu. BPUPKI melaksanakan sidang pertama pada tanggal 29 Mei sampai tanggal 1 Juni 1945. Sidang tersebut bertujuan untuk menyusun dasar negara Indonesia merdeka. Ada 3 tokoh yang mengusulkan rancangan dasar negara. Ada 3. 1 Muhammad Yamin, 2 Supomo, 3 Soeharto. Untuk mengusulkan dasar-dasar negara. M. Yamin mengusulkan pada tanggal 29 Mei 1945 1. Pri kebangsaan isinya, itu dasar negara. 2. Pri kemanusiaan. 3. Pri ketuhanan. 4. Kerakyatan. 5. Kesejahteraan rakyat. Itu Muhammad Yamin. Ya, Muhammad Yamin. Sedangkan Supomo mengusulkan pada tanggal 30 Mei 1945. 1. Dia persatuan. 2. Kekeluargaan. 3. Keseimbangan lahir dan batin. 4. Musyawarah. 5. Keadilan rakyat. Itu Supomo yang mengusulkan dasar negara. Sedangkan Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 mengusulkan 1. Kebangsaan Indonesia. 2. Internasionalisme atau pri kemanusiaan. 3. Mufakat atau demokrasi. 5. Kesejahteraan sosial. 5. Ketuhanan yang berkebudayaan. Itu Soekarno mengusulkan ada Bapak ulang. 1. Kebangsaan Indonesia. 2. Internasionalisme atau pri kemanusiaan. 3. Mufakat atau demokrasi. 5. Kesejahteraan sosial. 4. Kesejahteraan sosial ya. Yang 5. Ketuhanan yang berbudaya. Itu hasil sidang yang diusulkannya. Pada tanggal 10 sampai 16 Juli ya
95 BPPKI mengadakan sidang yang kedua. Sidang ini menghasilkan rencana undang-undang dasar untuk Indonesia merdeka. Ya. Untuk Indonesia merdeka. Nah, sekian dulu penjelasan Bapak, nanti kita sambung kembali habisnya. Ya. Kamu silakan dibaca isinya. Kalimat Bapak bacakan. Untuk dasar negara kita, asal muasal untuk menjalankan kemerdekaan kita. Ya. Sekian dulu. Bapak minta kepada anak Bapak tolong dipelajari bukunya, karena sebentar saja lagi kita akan menghadapi tryout lagi. Ya, Bapak ya, dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.